Des champions, ça commence bien avec Bradley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Tak berdaya di Piala Dunia, pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri beri pengakuan mengejutkan. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Tak berdaya di Piala Dunia, pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri beri pengakuan mengejutkan. Timnas Indonesia pulang lebih awal pada kejuaraan Piala Dunia, seusai menelan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang pada fase grup. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri pun membuat pengakuan mengejutkan soal hasil skuad Garuda Nusantara pada Piala Asia U20. Pada laga terakhir melawan Yaman, Timnas Indonesia U20 hanya bermain imbang tanpa gol. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda Nusantara harus puas dengan peringkat ketiga dengan 1 poin. Indra Syafri menegaskan bahwa kegagalan Timnas Indonesia U20 lantaran kesalahannya. Seusai pertandingan, Indra Syafri menilai bahwa dirinya tidak bisa memenuhi target PSSI untuk lolos ke Piala Dunia U20. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, tidak bisa memenuhi keinginan lolos ke Piala Dunia, ujar Indra Syafri dilansir Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Dia mengungkapkan bahwa menyiapkan skuad Timnas Indonesia U20 hanya dalam waktu lebih kurang 1 tahun. Dia menuturkan dalam waktu tersebut telah mendapat 3 target besar dari PSSI. Saya menerima tim ini pada Desember tahun 2023, 1 tahun ada 3 target, juara AFF, lolos ke Piala Asia, dan lolos ke Piala Dunia U20, tambahnya. Dari ketiga target itu, saya tidak bisa menganskan tim ini lolos ke Piala Dunia. Untuk itu, saya memohon maaf, kata Indra. Meski demikian, Indra tetap mengucapkan syukur kepada semua pihak yang mendukungnya, terutama PSSI. Sebab, dia menjelaskan bahwa PSSI selalu memberikan bantuan kepadanya hingga sekarang. Saya sangat berterima kasih kepada PSSI yang sudah men-support semua roadmap saya, program latihan saya, urainya. Selain itu, dia pun meminta maaf kepada PSSI lantaran gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia U20. Menanggapi adanya informasi pemecatan, Indra Syafri mengaku siap dievaluasi PSSI. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, diganti, dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI, tekannya, Eln. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U20 bikin nasib pelatih terancam dipecat, Indra Syafri, saya secara kesatria. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri terancam dipecat seusai hasil buruk skuad Garuda Nusantara pada Piala Asia U20 di China. Timnas Indonesia pulang lebih awal pada kejuaraan Piala Asia U20, seusai menelan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang pada fase grup C. Indra Syafri pun membuat pengakuan mengejutkan soal hasil skuad Garuda Nusantara pada Piala Asia U20. Pada laga terakhir melawan Yaman, Timnas Indonesia U20 hanya bermain imbang tanpa gol. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda Nusantara harus puas dengan peringkat ketiga dengan 1 poin. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, tidak bisa memenuhi keinginan lolos ke Piala Dunia, ujar Indra Syafri dilansir Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Dia mengungkapkan bahwa menyiapkan skuad Timnas Indonesia U20 hanya dalam waktu lebih kurang 1 tahun. Dia menuturkan dalam waktu tersebut telah mendapat 3 target besar dari PSSI. Saya menerima tim ini pada Desember tahun 2023, 1 tahun ada 3 target, juara AFF, lolos ke Piala Asia, dan lolos ke Piala Dunia U20, tambahnya. Dari ketiga target itu, saya tidak bisa menganskan tim ini lolos ke Piala Dunia.
Untuk itu, saya memohon maaf, kata Indra. Meski demikian, Indra tetap mengucapkan syukur kepada semua pihak yang mendukungnya, terutama PSSI. Sebab, dia menjelaskan bahwa PSSI selalu memberikan bantuan kepadanya hingga sekarang. Saya sangat berterima kasih kepada PSSI yang sudah men-support semua roadmap saya, program latihan saya, urainya. Selain itu, dia pun meminta maaf kepada PSSI lantaran gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia U20. Menanggapi adanya informasi pemecatan, Indra Syafri mengaku siap dievaluasi PSSI. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, diganti, dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI, tekannya. Kendati begitu, Indra Syafri mengaku tidak akan gentar menghadapi pemecatan terhadap dirinya. Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah Ketum PSSI Erick Thohir. Indra Syafri menyatakan siap menerima apapun hal buruk seusai gagal membawa timnas Indonesia di Piala Asia maupun untuk lolos ke Piala Dunia U20. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun risiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi, apapun yang tidak hanya pergantian pelatih, lebih berat dari itu karena ini adalah tugas negara, saya siap untuk itu, imbuhnya, Elon Sare. Kata-kata Indra Syafri usai timnas Indonesia U20 gagal ke Piala Dunia. Indra Syafri mengungkapkan penyesalan dan memohon maaf setelah timnas Indonesia U20 gagal melangkah ke fase gugur Piala Asia U20 2025 sekaligus dipastikan tidak bisa menembus Piala Dunia U20 2025. Dari 3 kali bertanding di fase grup, anak asuh Indra Syafri kalah 2 kali dan seri sekali. Setelah kalah dari Iran dan Uzbekistan, timnas Indonesia U20 sudah dipastikan gagal melangkah ke babak perempat final. Padahal untuk lolos ke Piala Dunia U20, Kadek Arel Priyatna dan kawan-kawan harus bisa menembus babak semifinal. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya, minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kata Indra Syafri melalui rekaman suara setelah pertandingan terakhir fase grup yang dijalani Indonesia pada Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025. Indra kemudian menjelaskan target-target yang dibebankan kepadanya selaku pelatih timnas Indonesia U20. Saya menerima tim ini di bulan Desember tahun 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama itu juara AFF, target kedua harus lolos Piala Asia, dan target ketiga harus lolos Piala Dunia, jelasnya. Dari ketiga target itu saya enggak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Pelatih yang cukup akrab dengan skuad kelompok umur Indonesia dalam kurun 1 dasawarsa terakhir itu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan PSSI kepada dirinya. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada PSSI yang men-support semua roadmap saya dan semua program-program latihan saya. Dan oleh sebab itu saya mohon maaf juga ke PSSI yang belum bisa memenuhi target untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ucap Indra. Mantan pelatih Bali United itu juga tidak mempermasalahkan jika dirinya digantikan oleh pelatih lain di skuad timnas Indonesia U20. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI, ujar Indra. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun risiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi apapun, ya tidak hanya pergantian pelatih, berat dari itu, karena ini adalah tugas negara saya siap untuk itu, tuturnya menekankan. Pengakuan jujur Indra Syafri usai timnas Indonesia U20 kandas di Piala Asia 2025, ternyata diberi 3 target. Pengakuan jujur pelatih timnas Indonesia U20 usai catatkan hasil buruk di Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara telah dipastikan gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 setelah kalah 2 kali di fase grup dari Iran dan Uzbekistan. Mereka memiliki 1 laga terakhir melawan Yaman pada Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, malam ini WIB, namun tetap tidak bisa memberikan kemenangan. Timnas Indonesia U20 finish ketiga setelah bermain imbang tanpa gol, namun penampilan Garuda Nusantara jauh di bawah Yaman.
Oleh karena itu, pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri mengaku siap untuk diganti sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 seiring dengan kegagalan di Piala Asia U20 2025. Setelah pertandingan, Indra Syafri pun berbicara secara terus terang dan menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025, kata Indra Syafri dilansir FIFA Jabar dari kanal FIFA Group, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025. Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya menerima 3 target sedari awal, dan gagal pada target ketiga, yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025. Saya menerima tim ini di bulan Desember tahun 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama itu juara Piala AFF U19, target kedua harus lolos Piala Asia U20, dan target ketiga harus lolos Piala Dunia, tambahnya. Dari ketiga target itu saya gak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia, untuk itu sekali lagi saya mohon maaf, lanjut Indra. Selain itu, ex-pelatih Bali United ini meminta maaf kepada PSSI, yang sebenarnya sudah begitu besar dalam memberi dukungan, terlihat dari berbagai pemusatan latihan dan uji coba yang dilaksanakan. Artikel ini sudah tayang di fifa.co.id pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada PSSI yang men-support semua roadmap saya dan semua program latihan saya, kata Indra. Oleh sebab itu saya mohon maaf kepada PSSI karena belum bisa memenuhi target untuk bisa lolos ke Piala Dunia, tambahnya. Desakan agar Indra Syafri mundur pun membuncah karena kiprah Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku siap untuk menerima semua risiko dari kegagalannya, namun dia menyerahkan segala keputusan kepada PSSI. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI, tambahnya. Timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia, Indra Syafri siap diganti. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengakui kegagalan di Piala Asia U20 2025 dan siap menghadapi segala risiko termasuk dievaluasi hingga diganti. Indra gagal membawa Timnas Indonesia U20 lolos dari fase grup Piala Asia U20 2025. Anak asuhnya hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan kalah 0-3 dari Iran pada pertandingan pertama. Selanjutnya skuad Garuda Muda takluk 1-3 dari Uzbekistan pada laga kedua. 2 kekalahan tersebut memastikan Timnas Indonesia U20 tidak lolos dari fase grup. Sementara pada laga terakhir yang sudah tidak menentukan kelolosan tim Merah Putih ke babak perempat final Piala Asia U20 2025, skor imbang tanpa gol dengan Yaman jadi hasil akhir. Indra mengakui dirinya gagal memenuhi target membawa Timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Oleh karena itu, pelatih yang naik daun sejak 2012 itu siap menanggung risiko. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun risiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi apapun, ya tidak hanya pergantian pelatih, berat dari itu, karena ini adalah tugas negara saya siap untuk itu, ucap Indra setelah laga melawan Yaman, Rabu, 19/2. Untuk memenuhi target masuk ke Piala Dunia U20 2025, Timnas Indonesia U20 harus bisa melangkah hingga ke babak semifinal. Indra pun gagal mengulang capaian ketika bisa membawa kesebelasan pemuda Indonesia masuk babak perempat final 7 tahun lalu ketika kejuaraan masih bernama Piala Asia U19. Pengamat ungkap PR Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 gagal melangkah jauh dalam ajang Piala Asia U20 2025 di China. Skuad racikan Indra Syafri dipastikan tersingkir menyusul 2 kekalahan yang mereka terima saat fase grup.
Semula, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan dipaksa menyerah 3 gol tanpa balas ketika melawan Iran, Kamis tanggal 13 Februari tahun 2025. Setelah itu, Garuda Nusantara kembali dihajar 1-3 oleh Uzbekistan pada Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa pun mengungkap hal yang masih menjadi PR sekaligus catatan bagi timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Menurut dia, kegagalan pasukan Merah Putih lolos dari babak grup AFC U-20 Asian Cup diakibatkan oleh ketidakmampuan tim menjaga kolektivitas sepanjang 90 menit pertandingan. Kualitas tim secara kolektif masih jadi PR. Kualitas individual mungkin kita bisa perdebatkan, tidak terlalu jauh kalau secara individual. Akan tetapi secara kolektif, Uzbekistan jauh di atas kita, ujar Sabto Haryo dalam tayangan YouTube Liputan 6 Sport Podcast selepas kekalahan Indonesia di laga kedua grup C Piala Asia U20 2025, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Tim itu sulit untuk dibongkar karena secara kolektif rapi sekali, Iran pun demikian. Itu yang membuat kita kalah, dan mungkin kalau menjadi salah satu kritik untuk Coach Indra Syafri, ya. Kolektivitas tim itu tidak bisa terjaga selama 90 menit, tambahnya. Puji perubahan taktik Indra Syafri. Terlepas dari hasil tersebut, Sabto Haryo menilai keberanian Indra Syafri melakukan perubahan strategi dari laga pertama ke laga kedua melawan Uzbekistan patut diapresiasi. Malahan menurut dia, taktik pelatih berusia 62 tahun itu sudah jauh meningkat, utamanya saat 45 menit pertama pertandingan Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Secara taktik, kalau apa yang menjadi reparasi dia dibandingkan pertandingan pertama, menurut saya sudah Indra Syafri upgrade jauh dari sisi taktikal, ujar Sabto Haryo. Keberanian untuk mengubah dari komposisi 4 bek lalu menjadi 3 bek itu kan tidak mudah. Itu bukan tanpa pertimbangan, bukan tanpa alasan kuat, dan ketika itu mujur di 45 menit pertama kan berarti keputusannya benar. Dia Indra Syafri bisa berani mengubah skema yang selama ini dimainkan, katanya menambahkan. Gagal lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sementara itu dengan kegagalan lolos dari fase grup Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri harus mengubur mimpi untuk berlaga dalam Piala Dunia U20 2025. Sebagaimana diketahui, juru taktik Garuda Nusantara semula memasang target pribadi membawa anak-anak asuhnya melenggang hingga semifinal agar bisa mendapatkan tiket tampil di FIFA U-20 World Cup. Sebelumnya, Indra Syafri sempat nyaris mengantar timnas muda Indonesia lolos ke Piala Dunia U20. Itu terjadi ketika skuad racikannya mencapai babak perempat final Piala Asia U19 2018, sebelum langkah mereka dihentikan oleh Jepang. Jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Asia U20 2025, Indra Syafri beri kabar bagus. Kabar baik disampaikan pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menjelang partisipasi timnya di Piala Asia U20 2025. Ia menyatakan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di China dari tanggal 12 Februari hingga tanggal 1 Maret tahun 2025. Menyambut ajang ini, Timnas Indonesia U20 terus mematangkan persiapannya. Indra Syafri menggelar latihan bersama 23 pemain terpilih di Stadion Madia, Jakarta, pada Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025 sore. Ia menjelaskan bahwa kondisi tim saat ini sangat baik. Sampai hari ini, atau tepatnya kemarin, semua pemain fit, ujarnya. Alami cedera panggul. Satu-satunya pemain yang mengalami sedikit masalah adalah Welber Jardim, yang sempat mengalami cedera panggul. Namun, Welber, yang bermain di Sao Paulo U17, telah mendapatkan perawatan yang baik dari tim kepelatihan. Hanya ada Welber yang mengalami sedikit masalah di pinggul. Tetapi hari ini, setelah 3 hari di Medical Sports Center dan menjalani terapi, hampir semua 99% pemain siap, tambah Indra Syafri. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, 23 pemain berpartisipasi dalam latihan sore ini, termasuk Welber yang sebelumnya mengalami masalah. Terlihat bahwa pemain kelahiran Banjarmasin itu kini sudah kembali bugar.
Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Skuad Garuda Nusantara akan memulai perjuangan mereka dengan menghadapi Iran di Shenzhen Youth Football Training Center, China, pada tanggal 13 Februari tahun 2025. Indra Syafri akui tanggung jawab atas hasil negatif Piala Asia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memberikan pernyataan tegas setelah timnya gagal melaju dari babak grup Piala Asia U20 2025. Dikatakannya, hasil negatif yang diperoleh tim asuhannya menjadi tanggung jawab penuh dirinya sebagai pelatih. Indonesia, yang tampil di turnamen ini dengan harapan tinggi, telah menelan 2 kekalahan berturut-turut yang mengakibatkan mereka tersingkir lebih awal. Selama Piala Asia U20, tim Garuda Muda bertanding dalam 3 pertandingan di grup C. Namun, nasib kurang baik menghampiri mereka, di mana pada laga pertama Indonesia tak berdaya melawan Iran dan harus mengakui kekalahan dengan skor 0-3. Pertandingan kedua melawan Uzbekistan juga berakhir dengan hasil yang sama mengecewakan, yakni kalah 1-3. Dengan demikian, meskipun masih ada 1 pertandingan tersisa melawan Yaman U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Tiongkok pada Rabu tanggal 19 Februari, jalan Indonesia untuk melaju ke semifinal dan meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025 dipastikan tertutup. Indra Syafri, dalam konferensi pers, menegaskan bahwa pengalaman yang diperoleh para pemain selama turnamen ini sangat berarti. Pertandingan di babak grup Piala Asia ini ada 3 kali. Tentu bagi pemain-pemain kita sangat bermanfaat sekali untuk mendapat pengalaman, pembelajaran, dan inovasi agar mereka bisa berkembang ke depannya, ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun hasil yang didapat tidak sesuai harapan, dia tetap optimis mengenai perkembangan para pemain muda ini ke depan. Indra Syafri akui tanggung jawab atas hasil buruk Timnas U20. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui tanggung jawab penuh atas hasil buruk yang didapat tim asuhannya dalam ajang Piala Asia U20 2025 di China. Garuda Nusantara tidak berhasil melaju ke fase gugur setelah mengalami 2 kekalahan beruntun di laga pembuka grup mereka. Indonesia kalah 0-3 dari Iran pada pertandingan pertama yang berlangsung pada Kamis tanggal 13 Agustus sebelum kemudian kembali menelan kekalahan 1-3 dari Uzbekistan pada Minggu tanggal 16 Februari. Indra, yang terkenal dengan prestasinya membawa Indonesia meraih medali emas di sepak bola SEA Games 2023, menegaskan bahwa sebagai pelatih, ia merasa bertanggung jawab atas performa kurang memuaskan timnya. 2 pertandingan memang menghasilkan hasil yang kurang baik, dan kita kalah. Tentu tetap kami sebagai pelatih yang paling bertanggung jawab di situ, dan saya mengapresiasi kerja para pemain, ungkap Indra dalam sebuah rekaman audio yang diperoleh dari pewarta. Setelah kehilangan peluang untuk melanjutkan ke fase gugur, fokus tim kini beralih ke laga terakhir mereka melawan Yaman. Pertandingan ini akan digelar pada Rabu mendatang. Indra mengatakan bahwa meski hasil sebelumnya mengecewakan, semua pemain sudah dalam kondisi siap untuk menghadapi laga ketiga ini. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan hasil yang positif, harapnya. Kekalahan dari 2 tim besar seperti Iran dan Uzbekistan menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh tim junior Indonesia. Namun, Indra melihat pengalaman yang didapat para pemain dalam turnamen ini sebagai nilai penting bagi perkembangan mereka ke depan. Saya percaya, bagi pemain-pemain kita sangat bermanfaat untuk mendapatkan pengalaman, pembelajaran, dan inovasi untuk perkembangan mereka di masa mendatang, tambahnya. Berdasarkan data sebelumnya, pada Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, Indonesia mengakhiri fase grup di posisi ketiga dengan mengoleksi 4 poin. Meskipun hasil tersebut tidak cukup untuk melaju lebih jauh, tim saat itu menunjukkan potensi dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Indonesia dalam kompetisi sebelumnya menghadapi Irak dengan kekalahan 0-2, sukses meraih kemenangan 1-0 atas Suriah, dan menutup kompetisi dengan hasil imbang 0-0 melawan tuan rumah Uzbekistan. Kekalahan dalam Piala Asia U20 2025 ini menambah catatan hitam bagi timnas U20 yang terus berjuang untuk meningkatkan posisi mereka di kancah internasional. Dukungan dan harapan masyarakat Indonesia tetap mengalir, meskipun hasil yang diraih belum sesuai harapan. Harapan tetap ada menjelang laga penutup melawan Yaman,
di mana harapan satu-satunya adalah meraih kemenangan sebagai pengalaman berharga bagi para pemain muda. Indra Syafri kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengevaluasi taktik dan strategi agar timnas Indonesia U20 dapat berprestasi lebih baik di kesempatan mendatang. Meski hasil buruk ini menjadi pukulan bagi pelatih dan tim, momen ini dapat dijadikan pembelajaran untuk terus berbenah dan meningkatkan kemampuan tim Garuda Nusantara di masa depan. Pengalaman di Piala Asia U20 2025 ini diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi para pemain untuk menghadapi kompetisi yang lebih ketat di kemudian hari. Hasil Piala Asia U20, di gempur Yaman, Indonesia gagal menang. Timnas Indonesia U20 bermain imbang 0-0 lawan Yaman pada pertandingan terakhir grup C Piala Asia U20 2025 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Rabu, tanggal 19 Februari, malam WIB. Yaman langsung tampil menggebrak sejak menit awal. Pada menit ketiga Yaman sudah mampu mengancam gawang Indonesia lewat sontekan Adel Abbas. Namun sontekan Adel masih sedikit melenceng di sisi kanan gawang Indonesia. Pada menit ke-38 Yaman mengancam gawang Indonesia melalui sontekan Esam Abdullah Tefratman. Namun sontekannya masih sedikit melenceng di sisi kiri gawang Indonesia. Hingga pertandingan babak pertama berakhir tak ada gol yang tercipta. Indonesia vs Yaman imbang 0-0 di babak pertama. Di awal babak kedua, Yaman kembali mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan lewat umpan-umpan silang. Pada menit ke-49 Yaman pun mampu mengancam gawang Indonesia lewat sundulan. Namun sundulan pemain Yaman masih bisa diamankan kiper Indonesia. Di menit ke-51 Indonesia mendapatkan tendangan bebas, namun masih terlalu jauh dari kotak penalti Yaman. Tendangan bebas Indonesia dieksekusi Tony Firmansyah dan berhasil mengancam gawang Yaman. Sayangnya, tendangan Tony masih sedikit melambung di atas mistar gawang Yaman. Pada menit ke-54 Indonesia kembali memberikan ancaman kepada Yaman lewat permainan open play. Sayangnya, finishing Marcelinus Amaola masih bisa ditangkap kiper Yaman. Di menit ke-59 Yaman mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol. Namun sundulan pemain Yaman masih terlalu lemah sehingga mudah diantisipasi bek Indonesia. Pada menit ke-63 Timnas Indonesia U20 berhasil menciptakan peluang lewat tembakan akurat Marcelinus Amaola. Namun tembakannya masih bisa ditangkap kiper Yaman. Di menit ke-69 Yaman lagi-lagi mengancam pertahanan Indonesia, lewat sontekan Adel. Tapi sontekannya masih sedikit melenceng di sisi kiri gawang Indonesia usai sedikit mengenai kaki bek tim Garuda. Hingga pertandingan berakhir Yaman terus meneror pertahanan Indonesia. Meski akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil imbang ini membuat Indonesia tetap di posisi ketiga klasemen akhir grup C Piala Asia U20 2025 dengan mengoleksi 1 poin. Sedangkan Yaman finish di posisi juru kunci klasemen grup C dengan mengemas 1 poin. Susunan pemain Indonesia vs Yaman U20 2025. Timnas Indonesia U20 C, Muhammad Mufli Hidayat, Fitrah Maulana, Kadek Arel, Fafa Seva, Sultan Zaki, Donitri, Marcelinus Amaola, Welber Halim, Tony Firmansyah, Arliansyah Abdul Manan, Jens Raven. Yaman C, Osama Ali Mokref, Muhammad Wahib, Muhammad Naji, Ahmed Mustafa, Anwar Hussein, Esam Abdullah Tef, Mohamed Khaled, Abdullah Khaled, Abdul Aziz Awad, Abdul Rahmat Abdul Nabi, Adel Abbas. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.